Terima kasih Bu Indah, Kang Adi. 769 kan? Mencari ridho Allah, ngeri kali. Kan hanya mencari ridho Allah, nggak perlu dikira terima kasih. Dari tadi kan saya nanya. Dari tadi mulutnya udah pengen keluar. Karena gitu, itu energi. Jadi ketika bicara kayak gini, itu di hati memang begitu. Coba, ya, nanti teman-teman baru merasakan ketika seseorang ngomong itu kayak, kan ada energi. Iya, itu energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya kita ya di podcast Inspirasi Suara Muslim Talk. Jangan lupa sebelum nonton yang kali ini untuk subscribe, like, komen, dan share. Makin banyak yang di-share, makin banyak kebaikan yang bisa dibagi. Saya Feti Aisyah bersama Anda. Dan hari ini kita kedatangan dua tamu istimewa nih, mitra muslim. Pasti udah kenal yang beliau berdua ini. Tapi yang pertama, beberapa waktu yang lalu kita udah ngobrol nih sama beliau. Ada Bu Indah yang kembali bersama kita. Kalau dulu beberapa waktu yang lalu kita sudah ngobrol sama beliau bareng Bunda Cici. Kali ini kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Tetap hari semangat. ini tetap semangat Tetap terus, semangat. banyak agenda tapi tetap semangat pokoknya. Dan satu lagi ada yang lebih istimewa lagi. Lebih apa? Sama aja sih sebenarnya. Lebih laki-laki ya. Iya, pokoknya yang satu ini pasti mitra muslim semuanya udah pada kenal, apalagi yang suka nonton sinetron ya, dan suka sama tokoh-tokoh yang antagonis. Kali ini kita bareng Kang Adipura Prabaswara. Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah ya, beberapa hari ini dan beberapa waktu yang lalu kita juga sudah banyak agenda bersama Kang Adipura. Tapi Kang Adi, nuhun kita simpan dulu. Siap. Nggak boleh bergerak dulu. Enggak ya. Tapi hari ini kita mau cari tahu lebih banyak tentang Kang Adi dan juga pastinya Bu Indah ya. Karena banyak inspirasi yang insya Allah akan kita dapatkan dari beliau berdua. Terutama bagaimana kita bisa makin kenal, makin dekat sama Al-Quran. Bu Indah, ini agendanya Watch tiba-tiba ngundang Kang Adi ini gimana ceritanya? Itu dia. Itu dia. Jangan dikasih ayat dulu ya Kang, jangan dulu ya. Ngeri gitu ya kalau ngobrol sama Kang Adi langsung kasih ayat. Jadi gitu di dalam kan. Al-Quran surah belum? Belum Kang, belum ada pertanyaan gitu. Gimana? Tiba-tiba kepikir gitu ngundang Kang Adi untuk silaturahim sama Watch. Nah itu, saya tuh ingin silaturahim dengan anggota yang Alhamdulillah, Alhamdulillah Pak Innalillahi ya. Alhamdulillah deh kayaknya. Kita bersyukur kita terus. udah banyak bersyukur, udah banyak. Tapi kita nggak bisa untuk mengunjungi satu-satu, mendatangkan pun juga harus ada magnet. Nah magnetnya itu saya pikir gitu. Saya dulu punya teman lama itu, tapi ya nggak akrab sih. Saya bilang langsung saya kontak itu teman saya itu, ayo Mbak, saya ajak itu. Qadarullah dalam waktu singkat itu kuasanya Allah ya, bismillah. Pasti semua atas perkenan Langsung Allah. connect, langsung itu langsung dalam waktu singkat saya bisa mendatangkan Alhamdulillah, artis Masya Allah. antagonis. Jadi ceritanya Bu Indah sama Kang Adi ini udah kenal sebelumnya ya? Udah pada Jadi kenal waktu itu kita kenal, cuman kan saya megangnya Jakarta, Jawa Barat. Jadi kita jarang waktu itu. Pernah beberapa kali ke Surabaya, ke Semarang ya, ke Jogja, Solo. Jawa Tengah kita di Batang dulu. Di Batang. Di Batang. Di Batang ya, udah kita keliling. Cuman waktu itu kan kesibukan tetap ya. Nah, tiba-tiba Mbak Lis ngomong, terus dia bilang sama saya, Kang bisa nggak ke Surabaya? Saya sebentar. Saya kebetulan lagi syuting Roda-Roda Gila kan waktu di SCTV. Roda-roda gila ya mitra muslim. Di SCTV. Itu udah bungkus kan? Udah bungkus. Ketika bungkus itulah saya ngomong, sebentar, saya hanya dapat kabar mau bungkus nih. Terus betul dapat kabar, langsung saya kabarin, oke jalan, saya bisa ke Surabaya. Dan alhamdulillah ketika dapat itu kelayapan jadinya. Iya, ke Padang, kemarin baru pulang Padang, Palembang, Mangkok. Masya Allah, Masya Allah. Berkahnya ya, berkahnya. Berkah. Jadi sebenarnya Bu Indah sama Kang Adi ini teman anggota band apa gitu atau apa gitu sebenarnya? Saya juniornya beliau. Junior atau manajernya mungkin. Jadi gimana ceritanya Bu Indah? Tahun 2010
2010. 2010 itu dulu saya di Solo itu qadarullah itu. Saya nggak ada cita-cita untuk itu, tapi saya dipertemukan dengan ya karena Al-Qur'an. Masya Allah. Saya dipertemukan dengan Al-Qur'an dan di situ saya pernah cerita waktu podcast yang dulu itu. Nah, inilah salah satunya. Oke, Itu yang Masya itu. Allah. Nah, itu di situ itu saya semangat sekali. Nah, bisa ketemunya Sabtu Minggu ya kalau kita pas baksos. Nah, itu bukti mengamalkannya. Jadi Senin sampai Jumat itu kita dari pagi sampai pagi lagi terus yang dibaca, yang dibahas semua Al-Qur'an gitu. Nah, Sabtu Minggunya baru prakteknya. Nah, kita bisa ketemu yang dari Jakarta itu ketemu di Sabtu Minggu itu. Artinya itu sebuah kajian atau kursus atau gimana waktu itu yang 2010? Saya seperti Awad ya, komunitas ya. Komunitas. Kita komunitas. Tapi memang khusus untuk mendalami Al-Qur'an gitu atau gimana? Sebenarnya ini sebuah komunitas yang ingin hidupnya senang dunia dan akhirat. Masya Allah, Masya Allah. Jadi nggak ada hubungan dengan Quran awalnya. Cuman kan masalahnya kalau kita ingin selamat dunia akhirat, kita harus sesuai keinginan Tuhan kan, keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, keinginan dan aturan Allah ada di Quran. Maka like or dislike kita harus belajar Al-Quran supaya kita tahu betul apa sih yang Allah inginkan, apa yang Allah tidak suka, supaya hidup kita senang dunia akhirat. Muda kaya raya, tua masuk surga? Belum mati, meninggal kan? dulu ya. Tuanya dalam kondisi yang sehat dan diwafatkan dalam kondisi baik dan akhirnya masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab. Amin. Targetnya gitu, mati masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab. Masya Allah. Pengen Mudanya banget. kaya, muda kaya. matinya enak, hartanya masuk surga. Masya Allah. Surga dunia akhirat. Harus. Ya. Itu Al-Baqarah 201. Langsung merinding deh, langsung kedar. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surat Siapa Bunda? sih? Surat berapa Bunda? Ya Al-Baqarah. Masya Allah. Masya Allah, 201 kan? 201. Saya tadi baru diajarin Mitra Muslim. Jadi ceritanya tadi Mitra Muslim, saya sudah ikut kajian singkatnya beliau. Singkat banget loh Kang Adi tadi tuh. Masya Allah. Singkat banget ya Bu ya. Ini ibu-ibu juga banyak loh lagi di studio juga. Yang mau ditutup sama Kang Adi bilang, Loh kurang. Jadi kurang banget tadi kajiannya Kang Adi, tapi insya Allah besok kita mau belajar lagi, lebih detail lagi, lebih fokus lagi. Nah Kang Adi, 2010 waktu itu seingat saya, karena saya juga sering juga nonton sinetronnya Kang Adi ya. Aduh kesel banget nggak sih lihat aktingnya Kang Adi, bener ya ibu-ibu Mitra Muslim kalau lagi berperan jadi peran antagonis gitu. Nah tiba-tiba beberapa tahun kemudian saya diberi informasi oleh Bu Indah bahwa kita mau undang Kang Adi. Loh sebagai apa gitu? Kan bingung kita ya, artis sinetron apa mau ngajak anggota Awards menjadi artis sinetron gitu. Belajar sinetron. Belajar sinetron. Nah itu berarti kalau tadi Kang Adi sama Bu Indah ketemunya mulai 2010, artinya apakah 2010 itu adalah sebuah titik balik atau turning point bagi Kang Adi untuk ya Allah kayaknya aku udah harus mulai ini nih dekat sama Engkau ya Allah gitu. Ya, turning point ini kan simpel waktu itu Bu. Saya kan sarjananya di bidang ekonomi, S1-nya juga. Jadi ketika saya berpikir hidup ini kan pasti ada mati ya Bu ya. Pasti. Yakin? Pernah? Belum. Berarti kita yakin akan ada kematian karena pendengaran, penglihatan hati pernah mereka adegan kematian itu. Dan ketika mati menghadap siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka suka atau tidak suka, karena mau menghadap Allah, apapun yang kita bawa nanti harus sesuai standarisasi Allah. Nah, standarisasi Allah itu dari Quran. Jadi waktu itu pikirannya simpel. Saya pingin syuting terus, saya pingin dapat uang, sehingga saya bisa berbagi, menjalankan perintah Allah dengan uang saya, dan saya ingin matinya nggak mau sakit. Saya pingin tersenyum, dan kemudian ketika mati, maaf, saya penakut. Kalau harus sampai dihisab, di sidang, kayaknya menegangkan. Serem banget. Nah, lebih baik mati masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab. Kayaknya oke. Dan di hadis ada, di Muslim 323 ada. Atau di Al-Quran juga ada, di surat 16 An-Nahl ayat 30-32. Nah ini loh yang saya kejar, gitu aja sih. Saya Masya Allah.
Jadi kalau aneh-aneh. saya menangkap apa yang disampaikan Kang Adi tadi, sebenarnya awalnya kayak transaksional gitu ya Kang ya? That's right, awalnya itu. Masya Allah, karena sarjana ekonomi maka saya nggak mau rugi dong. Dunia saya mau bahagia, di akhirat juga mau bahagia. Kan kita tidak pernah minta dilahirkan di muka bumi. Betul. Jadi kalau nggak minta dilahirkan di muka bumi ya saya harus enak dong hidupnya gitu. sesimpel Kecuali kalau saya itu. minta, ya Allah jadikan saya anak Sultan Bolkiah, kan enak kalau gitu. Kan ini nggak bisa minta tiba-tiba Nggak gimana. bisa. Nah karena Nggak itu bisa. saya mohon ya Allah berikan aku kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oke, kita jeda dulu sebentar ya, Siap. Mitra Muslimnya nanti disambung lagi bersama Kang Adi dan Bu Indah. Ya, sambung lagi ya, kita ngobrol dalam SM Talk bersama Kang Adi Pura Prabaswara, apa Prabaswari ya? Teng, 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 teng. Prabaswara. Kalau Prabaswari berarti ini dong, Perempuan ya? perempuan dong, Prabaswara ya, dan Bu Indah juga pastinya Mitra Muslim. Kalau tadi kita udah tahu sedikit lah tentang gimana sih titik baliknya Kang Adi Pura dari sosok yang kita kenal kalau di sinetron itu kan antagonis banget. Kemudian tiba-tiba, sebenarnya tiba-tiba apa enggak sih? Ada prosesnya enggak? Istri saya senang sekali saya bermain sinetron antagonis. Ketika saya bermain peran baik dia nggak suka. Karena? Saya tanya, kenapa? Kalau kamu jahat, nggak ada perempuan yang suka sama kamu. Ketika nggak ada yang suka, dia langsung tangkap kan. Saya bilang, boleh juga. Sampai sekarang kalau saya peran baik langsung ngomong nggak oke. Apalagi kalau udah rame tuh di IG kan. Gini mantap, bagus tuh syutingnya baik gini. Langsung jelek ya udah semua. Padahal terakhir jadi kiai kan terakhir? Iya di DJS dari jendela SMP itu jadi kiai dipanggil banget kan. kiai. Ditolong ya udah kesempatan. Skenernya kemana kita hajar aja. Tapi penuh skenernya gini, udah saya sekarang gini aja nulisnya ya. Assalamualaikum, sisanya kamu yang ngisi. Habis kan nambah-nambahin terus. Udah keder gitu ya sama Karena sahabatan sama Ustadz penulisnya. Adi Pura gitu ya. Tapi beliau ini Masya Allah loh Mitra Muslim gak mau dipanggil Ustadz gitu ya. Jangan. Jangan. Labus suara Kenapa aja. Ustadz? Kenapa Ustadz? Kenapa Kang? Kenapa Kang? Ustadz itu kan guru. Iya, betul. Tapi saya lebih senang prabeswara. Prabeswara itu Prabeswara. artinya penyampai. Penyampai, Kalau bahasa Masya Arabnya Allah. mubaleh. Masya Mubaleh, Allah, baligo ani walau ayah, dasar ayat hadisnya itu. Sampaikan walaupun cuma satu ayat. Saya juga kaget. Prabeswara itu baru saya tahu Nama asli penyampai. itu? Iya, penyampai. Oh, Masya Allah. Ini Mas Geriting, Masya Allah loh ayatnya. Oh, ini belum ini Ca. Nanti kita mau nanya ya ke Kang Tapi jangan Adi. dipanggil pra. Hah? Jangan dipanggil pra. Jangan, pra Pra itu sebelum. sejahtera. Pra sejahtera bahaya. Iya, itu dia. Yang banyak bikin orang penasaran itu ya Kang ya, kalau dunia artis, kemudian apalagi sinetron, film mungkin dan lain-lain lah ya. Pasti kan gak jauh-jauh dari hal-hal yang barangkali jauh dengan Al-Qur'an gitu loh. Gimana sih Dekat Kang? dong, Bu. Iya, Iya dong. Di Quran ada Fir'aun nggak? ada sih. Abu Jahal? Ada. Penjahat ada nggak? Ada. Di sinetron ada nggak? Jadi Ada semua dekat di dengan sini. Quran. Ini bosnya salah ngomong. Iya. Iya, Masya Allah. Ada di Quran, ada Fir'aun. Iya Ada betul, Abu ini salah Jahal, ngomong Abu ini. Lahab. Oh, bisa. Kalau gitu mesti diperbaiki. Jauh dari misalnya hal-hal yang bersifat ibadah gitu ya. Itu kan namanya pengaruh yang dalam mungkin kita bisa sebut pengaruh tidak baik lah ya. Tidak semuanya tidak baik, tapi yang stigmanya kan seperti itu ya Kang ya. Nah, pengaruh banget nggak sih di kehidupannya Kang Adi sebelum 2010 itulah kalau misalnya kita tadi keterangannya Bu Indah dan Kang Adi tadi. Pengaruh banget nggak sih ke keseharian Kang Adi ketika belum memutuskan untuk dekat sama Al-Qur'an? Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi karakter. Nah, pengaruh lingkungan inilah yang bagus. Maka Rasul bersabda, bergaulah dengan orang-orang yang baik karena memang itu mempengaruhi secara signifikan. Kebetulan saya berada di dalam satu lingkungan sinetron dengan segala macam atributnya, cep itu udah biasa. Glamornya dengan kemewahannya, dan saya juga masuk ke dalam ranah itu. Saya juga punya kendaraan waktu itu pakai Porsche, pakai Harley, pakai Jaguar, mobil-mobil mewah memang kita pakai. Tetapi akhirnya kita sampai pada tingkatan untuk apa sih? Jadi lebih kepada nilai prestis daripada nilai guna kan. Nah, ketika diminta pertanggungjawaban kan ribet nanti. Iya. Makanya saya bilang oke deh, yang kita mulai likuidasi harta itu
kita rubah dalam bentuk yang lain dan sejak itu istri saya bilang saya yang megang. Maka alhamdulillah sampai hari ini semua materi saya dipegang istri. Rumah, apartemen, mobil, uang juga atas nama istri. Masuk ke rekening saya sebentar, ngilang. Nah, jadi dan saya senang. Karena nanti ketika saya mati ditanya Allah, Adipura, iya, hartanya dipakai apa? Sebentar ya Allah. Hanya istri saya. Lama-lama Allah bilang, Adipura masuk duluan ke surga, mama di sini. Maka dalam hadis banyak istri di dalam. Fair nggak itu? Banyak istri di dalam kan ada hadisnya kan. Kebanyakan perempuan di dalam. Ibu yang ngomong bukan. Alhamdulillah. Nggak, tapi hadisnya itu memang sahih. Hadis itu sahih. Saya ngomong gitu sama istri, tapi tadi saya bilang, yang penting daripada dipakai kamu malah jadi terdorong ke masuk neraka. Dia bilang, ya udah. Saya nggak. Dalam rangka menikah itu kan ada rasa tentram ya. Surat 30 Ar-Rum ayat 21 itu rasa tentram, mawaddah warahmah ya. Supaya dia tentram, caranya apa? Ternyata perempuan lebih tentram kalau uang suami dipegang, uang papa milik Mama. uang mama milik Mama. Jadi gitu ceritanya. Enggak, yang di depan ketawa-ketawa nih, sama ngalamin nih kayaknya. Ya artinya itu kan berpengaruh banget gitu ya, apa yang didengar, ditemuin setiap hari, bahkan kalau searching gitu ya kisahnya tentang Kang Adipura bagaimana kemudian dekat dengan susuk gitu ya waktu itu ya. Jadi itu gimana ceritanya kan tiba-tiba bukan tiba-tiba lagi ya, kemudian pada akhirnya itu dihilangkan semua gitu. Ya intinya kan gini Ibu, zaman dulu itu ada budaya ya, budaya bahwa kekebalan itu di kampung saya hal yang biasa gitu. Bahkan nggak boleh turun ke kota kalau belum punya ilmu-ilmu itu. Gitu. Kemudian suatu saat, dulu kita lakukan itu. Suatu saat saya ketemu dengan suatu surat peninggalan kakek almarhum. Surat itu saya baca pakai bahasa Sunda, intinya begini, Sunda, dia tulis begitu, nunyusun di dada. Masya Allah. Apa yang tersimpan di dalam dada. Terus di situ saya bingung kan, maksudnya apa nih? Sesuatu yang menyusun di dada. Ternyata saya baru tahu bahwa yang menyusun di dada itu di surat 29 Al-Ankabut ayat ke 49 ya, wal huwa ayatun bayyinatun fi sudur. Ada di dalam limun wa maisadu beta ila limun. Jadi Al-Qur'an adalah ayat yang ada di dalam dada. Nah, ketika Al-Qur'an di dalam dada, maka Allah berfirman di surat 15 Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang memelihara. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan susuk gitu adalah menyimpan ayat Al-Quran di dalam diri seseorang, di dalam dada seseorang, maka Allah akan jaga dia. Nah, cuman bahasa ini kan tidak bisa langsung diterima kayak zaman dulu para wali, ada suatu proses pemahaman. Betul. Tapi akhirnya kakek saya menulis itu supaya anak cucunya tahu. Jadi akhirnya saya tahu, oh itulah susuk yang sebenarnya adalah menyimpan Al-Quran di dalam dada dan kemudian Allah menjaganya. Nah ini loh yang saya maksudkan. Dan dulu kan ditulis kan tulisan Arab apa gitu kan, diikat di sini. Iya betul. Kadang taruh di atas pintu gitu kan. Itunya sih dijaga, yang dalamannya enggak. Karena nggak paham, jadi cuma tulisan tuh. Ya, dulu itu maksudnya Bunda. Jadi ayat Al-Quran itulah yang sebenarnya disimpan di satu tempat untuk menjaga dia. Itu pemahaman dulu, tapi pemahaman zaman now kan Al-Qurannya disimpan di dalam dada. Iya. Ketika Al-Quran di dalam dada, maka automatically dia dijaga Allah. Nah itu bagaimana caranya Al-Quran dalam dada. Tapi kakek sama nulis Sunda. Nunyusun di dada. Bacanya sesuatu yang tersimpan di dalam dada. Masya Allah. Saya nggak ngerti waktu itu. Saya cuma apa gitu loh. Tapi ternyata oh inilah susuk yang sebenarnya susuk, yaitu menyimpan Al-Quran di dalam sudur kita sehingga Allah berkenan untuk menjaga kita. Kalau dijaga Allah kan mantap. Nggak ada yang bisa ganggu lagi. Masya Allah. Masya Allah. Tapi nggak langsung paham ya Sundanya itu. Baru tahu sekarang. Waktu itu nggak paham-paham. Dulu nggak paham, bandel sana sini pas terakhir udah mulai kapan itu mulai sadar, oh ini Sunda itu nyusun dada. Dan Sunda itu kan benar bukan suku. Sunda itu dari mulai apa itu kepulauan yang sekeluruhan itu namanya Sunda kan. Sundanesia itu kan bukan hanya suku Sunda gitu. Mau saya pasangin Bunda? Saya bisa. Kan? Ngobrol sama Adipura, jangankan hati orang, mic-nya aja bisa jatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Padahal antagonis loh Bu, antagonis Bu. Antagonis loh padahal. Tapi yang bikin penasaran juga ibu-ibu tadi kan abis kajian itu suka ada yang nanya juga. Jadi Kang Adi ini sebenarnya hafal Al-Quran atau gimana sih? Kok bisa, kalau ditanya itu bisa langsung, oh ayat ini.
ayat ini kemudian sambungannya ada ayat-ayat yang lain gitu? Ya kalau hafal sih saya pikir enggak ya. Tapi hafidun. Penjaga, Iya. Masya Allah, Masya Jadi, Allah. saya pikir- Bikin banget kan, jadi penjaga Al-Quran. Menghangatkan hati banget. Jadi kalau ditanya, Di, apa nggak kamu? Enggak. Tapi kamu nanya apa aja saya jawab ayat. Kok bisa gitu ya? Itu yang saya bilang ada di dalam Al-Quran surat 75 Al-Qiyamah. 75, coba dilihat ya. Langsung buka. Itu ilmu saya. Gitu lah. Insya Allah kita bisa semuanya seperti ini. Maka kita kerjasama ya sama Bu Indah. Insya Allah. Insya Allah kerjasamanya sampai akhirat ya. Amin. Jadikan ayat Al-Quran Sebagai rumus kehidupan. Nah, jadi Watch itu selain punya tagline-nya 5T, Kang, tilawah, terjemah, tadabur, terpahamkan, teramalkan, kita juga jadikan ayat Al-Quran sebagai rumus kehidupan. Masya Allah. Dan tadi setiap ada pertanyaan itu Mitra Muslim di kajian yang tadi pagi itu, maka jawabannya selalu dengan Al-Quran. Itu jadi kebiasaan sehari-hari nggak sih, Kang? Iya, pertanyaannya kenapa harus Quran? Kenapa harus Quran? Karena kita pasti mati Ya. dan mati pasti menghadap Allah. Maka apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat harus sesuai keinginan Allah. Jadi intinya kenapa sih harus Quran? Ya karena matinya ketemu Allah. Coba kalau ketemu Ustadz sesuai Ustadz aja. Iya kan? Cuman kan matinya masalahnya ketemu Allah. Dan karena ketemu Allah mau nggak mau kita sesuai keinginan. Tunjuknya. But that's right. It's very simple. Keluarga berpikirnya santai aja. Gitu. Saya syuting di sinetron. Kalau saya tidak berakting sesuai keinginan sutradara dan produser, kira-kira saya dipecat nggak, Bu? Nggak dikasih kerjaan lagi deh kayaknya. Begitupun kita. Jadi kalau begitu caranya, bisa nggak sih semua amal ibadah kita itu berdasarkan Al-Quran? Karena di surat 18 Al-Kahfi ayat 103 sampai dengan 105 Masya Allah. itu dianggapnya perbuat. Tahukah kamu orang yang paling merugi, kata Allah? Siapakah dia? Yang dia berbuat merasa benar padahal dia tidak diterima Allah. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan ayat-ayat Allah. Ngerikan di situ langsung benar juga ya. Apalagi nanti di surat 35 Fatir ayat 37 ada orang yang sudah berbuat baik tiba-tiba masuk neraka. Kecewa ya. Kecewa dia. Ya Allah, keluarkan aku agar aku bisa melakukan amal soleh yang berlainan dengan yang telah aku lakukan. Karena dia terjebak di situ. Amal solehnya versi dia. Padahal kita mati kan ketemu Allah. Maka amal ibadah kita harus versi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa saya belajar Quran. Coba kalau saya mati ketemu si X mah, ya nggak usah belajar Quran lah, belajar bukunya si X lah. Simpel kan logika berpikirnya, jadi nggak usah neko-neko. Saya sih simpel-simpel aja hidupnya. Jadi menurut Kang Adi, ketika mempelajari Al-Quran, kemudian menjadikan Al-Quran sebagai rumus kehidupan itu, belajarnya mudah atau nggak mudah? Surat 20 At-Toha ayat 1 dan 2. Jawabannya Toha manjana alaikal Quran litatsko ya. Iya. Al-Quran diturunkan tidak untuk membuat kamu menjadi susah. Masya Allah. Dan Allah yang berfirman loh, bukan Adipura di surat 54 Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 4. Walaqad yasarna al-Qur'ana lizikri fahmi mudzakkir. Masya Allah. Santai aja. Pengen nanya apa, Cah? Itu 4 ayat loh. 4 ayat betul-betul bunyinya sama. Telah kami mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Diulang ayatnya ber-4 kali. Kalau ayat yang sama diulang 4 kali, Allah lupa atau Allah menganggap ini penting? Ini sangat Jadi yang penting. bilang belajar Quran mudah siapa? Allah. Adipura apa Allah? Allah. Tiba-tiba ada orang yang ngomong belajar Quran susah. Sesuai keinginan Allah nggak dia? Enggak. That's right. Jadi saya nggak ada urusan. Anda mau siapapun, kalau Anda bilang belajar Quran susah, Anda tidak sesuai keinginan Allah, dan saya tahu Anda bukan Allah, dan yang pasti Anda musuhnya Allah. That's Al Hadid 23 tuh kan. Masya Allah. Ada yang mau nanya nggak ibu-ibu di sini? Kang, Afi, pengen nanya apa? Ke Kang Adi dan juga Bu Indah. Soalnya kita juga di Watch itu Kang, kan kita punya grup gitu, setiap seminggu sekali kita kan laporan. Kalau sudah selesai bukan hanya dibaca ayatnya tapi juga terjemahannya. Nah itu tiap awal minggu Bu Indah ini selalu kasih yang namanya tadabur ya Bu Indah ya. Aduh kita tuh seneng banget dan sering saya bahas. Kita kan di Radio Suara Muslim ada Beliau program senior saya lah pasti bisa. Jelajah Beliau lebih dulu belajarnya dari saya. Masya Allah. Salah. Saya ini anak bawang. Wih, saya anak bawang merah deh. Nah, saya bawang. Bobek. Jadi lebih besar ya. Jadi ceritanya di Bawang merah, bawang putih, sinetron dong. Iya, siapa yang jahat? Saya.
Aduh, ya Allah. Nah itu di acara jelajah Al-Quran itu tadaburnya Bu Indah itu sering kita bahas Kang. Itu kita Masya Allah kok bisa ya, ini misalnya satu bahasan itu bisa nyambung lagi ke ayat lain. Iya. Nah Kang Adi melihat Bu Indah seperti ini dengan kompetensi beliau seperti itu, apa pendapat Kang Adi? Kalau saya simpel aja ya. Kenapa sih Bu Indah tahu dari ayat ini nyambung ke ayat yang lain? Itu kan di surat 24 An-Nur ayat 46, laqad anzalna ayatin mubayyinatin. Ya, Masya Allah. Walahu yahdi mayasya. Ada kalimat mayasya. Jadi kami turunkan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan kepada orang yang dikehendaki. Berarti kalau dalam ayat ini, ya kalau saya boleh ngomong, mohon maaf ya, bukan kita ngomong GR di depan Bu Indah. Berarti sampai detik ini Bu Indah termasuk orang yang mayasa dikehendaki Allah. Kalau enggak dia nggak dapat itu ayatnya. Amin, amin, ya Allah. Amin. Ya. Memang coba dilihat. Mayasya itu artinya dikehendaki. Nah, Bu Indah tahu dari ayat ini nyambung ke ayat ini. Dari mana? Mayasya, orang yang dikehendaki. Makanya summa inna alaina bayanah kata Allah. Kemudian sesungguhnya atas kamilah penjelasannya. Berarti beliau udah dapat penjelasannya dari Allah. Dan maaf Bu, dengan satu pertanyaan, jawaban saya dengan Bu Indah bisa beda. Oke. Ayatnya juga bisa beda. Tapi anehnya, ketika kita membaca, oh Bu Indah jawabnya begini. Oh menurut saya begini. Ini kedua ayat ini, kumpulan ayat ini justru bukan saling menyalahkan, tapi melengkapi. Itu bedanya. Karena dari Allah kan. Gurunya sama Allah. Ar-Rahman, Alamal, Quran. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada semua yang mendengarkan acara ini, bukti ajaran kita benar adalah ketika Ar-Rahman, Alamal, Quran. Output hasil kepahamannya haruslah rahmatan lil Alamin. kelompok alamin. Alamin lah. Kalau pemahamannya masih rahmatan lil kelompok, rahmatan lil golongan, sudah bisa dipastikan ya tidak, bukan Allah Ar-Rahman yang mengajarkan Quran. Harusnya kalau belajar Quran itu tidak berselisih. Ma'anzalna 'alaikal kitab illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Surat 16 An-Nahl ayat 64. Tidaklah kami menurunkan kepadamu Al-Quran, melainkan dengan Al-Quran itu kamu menyelesaikan perselisihan. Jadi Quran itu diturunkan untuk menyelesaikan perselisihan. Maka insya Allah kita belajar Quran sehingga kita tidak Berselisih. Tapi berbeda pendapat boleh ya? Beda pendapat sunatullah. Surat 51 Az-Zariyat ayat 8. Beda pendapat sunatullah. Yang nggak boleh berselisih. Langsung dijawab dengan ayat. Apa tuh pertanyaannya, Mbak Susi? Kita lihat ya, kita rasakan sama-sama auranya Kang Adib ini dalam menyebar Al-Quran ini, pemahaman Al-Quran luar biasa sampai jauh-jauh dari Jakarta. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini kan ada ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa jagalah anak, istri dan keluarga. Iya, surat 66 ayat 6. Iya. Nah, itu gimana Kang untuk mensolidkan keluarga ini supaya sejalan, sevisi dengan Kang Adib? Sampai hari ini kami juga tidak sevisi dalam pengertian sama ya. Tidak. Ada banyak perbedaan. Karena ya. Sunatullah tadi. Ya, berbeda pendapat itu sunatullah. Cuman memang 14. Harus disahami ya. Kenapa Bunda? Takabun 14. Nah, At-Takabun. Ya, 64 ayat 14 itu memang ya sebagai ujian ya. Ujian, tapi saya melihatnya jagalah keluargamu dan anakmu itu ya. Dari api neraka. Karena saya menangkap ada satu hal yang harus saya pahami, bahwa saya menikah dengan istri saya karena beliau adalah seorang model femina. Saya juga pemain sinetron. Jadi kita bertemu ketika kita sama-sama di bidang entertain. Ketika saya hijrah, belum tentu pasangan kita memiliki kepahaman yang sama dan tingkat hijrah yang sama. Justru disitulah upaya kita untuk saling menghormati, saling menghargai, bahwa perbedaan itu sunatullah dan tidak bisa kita memfotokopi ketakwaan kita kepada dia. Karena di surat 64 At-Takabun ayat 16 ya, kita bukan pemaksa, kita mengajak, bukan berarti dia nggak lebih takwa. Kalau saya melihat mungkin dia lebih sabar dari saya. Masya Allah. Ya. Dia lebih sedekahnya juga mungkin banyakkan dia karena uangnya dipegang dia. Banyak hal yang saya suka dan selalu saya sadar bahwa tidak ada keberhasilan Adipura tanpa ada keberhasilan seorang wanita yang di sampingnya.
Makanya istri saya paling GR ngomong gini, nggak ada Adipura kalau nggak ada aku. Oh, iya. Kamu boleh nemuin apapun, tapi aku yang telah mengeluarkan kamu, aku yang mengeluarkan kamu dari lumpur. Kalau itu dia. Iya. Kita kalau sangat lihat ini ya Bu Indah sama Kang Adi, kalau lihat fenomena sekarang ini kan Masya Allah ya, banyak sekali orang-orang muda, kemudian juga apa yang di atas muda gitu ya, saya nggak mau sebut tua nih. Mature. Itu kayak hijrah, kemudian ngaji ke sana ke sini. Tapi kenapa ya Kang? Yo, ya nggak apa-apa ya. Kenapa ya Kang? Setelah mengaji ke sana ke sini, itu banyak di antara teman-teman saya juga yang justru merasa kayak yang paling benar gitu, yang kajian yang dia ikuti. Jadi kayak nggak mau dekat lagi dengan yang dia rasa itu tidak sama dengan pendapatnya dia, kayak gitu. Menurut Kang Adi yang kayak gitu gimana? Kan ini lucu ya, orang-orang hijrah itu lagi belajar kebenaran kan. Surat 17 Al-Isra 105, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazala. Al-Quran benar-benar diturunkan Allah membawa kebenaran. Jadi ketika saya lagi belajar kebenaran, di luar saya apa? Salah. Kesalahan. Ketika saya belajar kebenaran, di luar saya salah. Maka ada kecenderungan bagi mereka untuk merasa dirinya benar. Itu ciri, karena dia lagi belajar kebenaran kan. Tetapi kebenaran kan bukan mutlak milik manusia. Betul. Kebenaran mutlak milik Allah. Nah kadang-kadang orang sudah mulai overlap kepada hal, mulai menyalahkan. Kalau dia sudah mulai menyalahkan karena dia merasa dirinya benar. Gitu. Makanya kalau kita lihat di surat 23 ya, Al-Mu'minun ayat 52 sampai 54 itu jelas. Para pengikut Rasul telah menyebabkan agama ini terpecah belah menjadi beberapa golongan dan setiap golongan merasa bangga. Ibu tahu ayat berikutnya, biarkan mereka dalam kesesatan. Subhanallah. Ini yang saya sedih. Maksud saya gini, kita memang lagi hijrah, tapi ketika kita merasa benar, itu setan tingkat 3, Bu. Tingkat 1, saya mau sholat dihalangin. Ya, surat 7 Al-A'raf ayat 16, kita mau sholat dihalangin. Yang kedua, sudah sholat suka lupa, ya kan? Surat 59 ayat 18. Berapa rakaat nih gitu kan? Saya banget tuh. Nah, tingkat yang ketiga surat surat ketiga itu ada surat 43 ayat 36. Dia merasa udah mendapat petunjuk. Jadi saya benar, kamu enggak. Selesai sholat nih, gua mau udah sholat subuh, yang lain masih di rumah. Astagfirullahaladzim. Nah, setan tingkat 3. Itu tingkat 3. Maka kita jangan pada tingkat itu. Tugas kita hanyalah mengajak menjadi orang baik, bukan menghakimi atau mengadjudge. Dua-dua Al-Hajj ayat 22, Al-Hajj ayat 17. Orang mukmin, orang musyrik, orang Yahudi, Nasrani, ketetapan di tangan Allah. Kita jangan sibuk menyalahkan orang lain, tapi mari sibuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Saya di situ mindsetnya. Kenapa mungkin saya bisa berkata begini? Karena dulu saya orang salah kan. Nah kalau saya di-adjust terus salah, mungkin saya salah. Betul. Tapi saya bertemu dengan orang yang selalu memberikan harapan bahwa kamu salah, ya. Tapi kamu bisa benar kan. Nah itulah. Dan artinya, saya ketemu dengan orang yang kayak gitu. Untungnya Ustadz saya sip. Jadi sekali lagi, Ar-Rahman alam Al-Quran, sifat Allah yang mengajarkan Quran itu adalah Ar-Rahman, maka outputnya harus rahmatan lil. Itu aja. Itu aja kuncinya. Itu baru ajaran benar. Kalau rahmatan lil kelompok, itu udah pasti nggak sesuai keinginan. Parameternya itu ya, mitra muslim. Iya, Andi Taulani itu ngomong ke saya kemarin di acara lapor Pak. Dia bukan lapor Kang. Lapor Kang Adi. Kang Adi. Dia lapor Pak, itu Andi Taulani ngomong, Kang, karena dia dekat saya kan dulu waktu sebelum seperti sekarang, zaman mudanya lah. Kang, apa katanya dakwah ya? Ajarin saya. Saya bilang, Andi, kamu mesti tahu ajaran sesat dengan enggak. Ajaran sesat kayaknya gampang kok. Ar-Rahman alam Al-Quran. Ini ayat nggak rubah-rubah. Jadi sifat Allah yang Ar-Rahman mengajarkan Quran. Output kepamannya harus rahmatan lil alamin. Ketika dia rahmatan lil kelompok, eng. Kalau zaman sekarang, kelar hidup lo. Jong. Atau nggak dong. Itu zaman sekarang. Dia langsung kaget. Kang, kalau begitu kita belajar. Ya sekali-kali lah para sultan belajar sama saya. Suruh Sultan Andara itu. Karena Raffi juga teman saya. Raffi itu junior saya. Maksudnya muda. Waktu itu dia masih lulus SMA. Saya udah main sinetron barengan dia. Masya Allah. Tapi dia bagus banget orangnya. Iya. All Watch ini Kang, itu kan kebanyakan mama banget gitu ya. Atau kebanyakan akhwat lah. 15.000 lah insya Allah ya Bu Indah ya, ini gerakan kita anggotanya. Kang Adipura melihat All-Watch dengan seperti ini, girohnya itu seperti apa Kang?
Kan di surat 3 Al-Imran ayat 103 itu fa'alafa qulubuhum. Jadi menyatukan hati. Jadi ketika hati kita berisi Quran, teman kita berisi Quran, Allah satukan. Nah seperti itu juga, saya melihat Allah adalah suatu semangat yang besar Al-Qurannya, maka dengan otomatis saya akan diberikan Allah kemudahan untuk menyatu secara hati. Mungkin fisik tidak karena jarak, tapi hati kita menyatu. Menyatunya simpel kok, gara-gara apa? Quran yang menyatukan. Benar. Nah kalau bukan Quran kayaknya nggak mungkin lah nyatu jauh-jauh ya benar. Nggak mungkin. Gak kenal lagi. Heeh. Jauh sekali. Hingga begitu mudahnya Bu Indah untuk mengajak Kang Adi ketemu silaturahim sama Allah itu karena That's right. Al-Quran. bondingnya itu dengan Al-Quran. Masya Terima Allah. kasih, Bu Indah. Terima kasih Bu Indah, Kang Adi. 769 kan? Mencari ridho Allah, ngeri kali. Kan hanya mencari ridho Allah, gak perlu dikira terima kasih. Dari tadi kan saya Dari nanya. tadi mulutnya udah pengen keluar. Karena gitu, Bu. Itu energi. Jadi ketika bicara kayak gini, itu di hati memang begitu. Coba ya, nanti teman-teman baru merasakan ketika seseorang ngomong itu kayak karena ada energi. Iya, itu energi. Nah, itu yang kita akan bahas di pelatihan yang akan datang. Insya Allah besok ya. Insya Allah. Nah dari tadi kan saya nanya Kang Adi tentang Allah, tentang Bu Indah, sekarang Bu Indah. Ya sip. Pengen tanya. Tolong Bu Indah jawab dengan tepat. Jadi sebenarnya Dan Bu Indah panjang ini nggak ada Sampai nggak buah bisa sih. jawab. Nggak ada buah. Gak bisa jawab. Iya, oh bisa lah. Saya boleh pulang dulu? Silakan Bu. Ini bukan hiasan kan ya? Kalau di lokasi syuting, kalau mau makan kayak gini nanya dulu, ini yang kapan? Karena kadang-kadang kan anak artnya nyimpannya 3 hari yang lalu. Iya, bercandain ya. Makanya, propertinya nggak kapan termasuk nih? Ini bukan ya? Bukan properti ya? Baru itu. Kalau di lokasi syuting itu tuh bercandanya kita ya. Oke. Until now loh, sampai sekarang. Oke, Bu Indah, ngomong lagi makan nih, Kang Adi. Ini Bu Indah mengenal Kang Adi berarti ketika sudah belajar Al-Quran atau sejak sebelumnya? Dia sedang belajar itu. Sedang belajar Sedang itu. belajar itu. Apa sih yang Bu Indah pikirkan tentang Kang Adi, seorang public figure, artis sinetron, artis film gitu, belajar Al-Quran? Waktu itu nggak ada pikiran apa-apa ya. Jangan Bu Indah nggak pernah nonton nih Kang? Enggak. Nah, maksud saya waktu itu kan Nonton kita nggak? masih Nonton nggak nggak? pernah. Wah, Jujur, nggak punya TV masalahnya di rumah. Kan bisa lihat YouTube, Bu. Ya, maksudnya pada saat itu kita masih terkesima dengan sebetulnya Kang Adi guru saya. Jadi ngelihat kayak gitu tuh. Jadi sebenarnya siapa murid siapa guru sih? Dari tadi mengaku jadi muridnya. di kita nggak ada guru murid, sahabat. Sahabat. Jadi oke. kita mulai seperti itu tuh terkesima karena waktu sebelum tahun 2010 ketemu dengan teman-teman itu, saya hanya baca Arabnya saja. Nah itu setelah sepertinya kayak dicuci otak gitu loh, jadi terkesima. Nah setelah kesini-sini baru, tuh artis aja bisa gitu. Jadi Saya inspirasi yang juga ya. yang ibu rumah tangga yang di rumah hanya menunggu suami pulang. Masya Allah. Kenapa punya waktu luang nggak terus berusaha terus. Oke, mumpung belum selesai makannya, satu lagi nih Bu Indah. Saya tuh dapat cerita dari Pak Indah. Jadi berubah. sama-sama ketika Ganti nama. sama-sama kena COVID nih Kang. Sama-sama kena COVID ya. Kan rumah sakit susah nih, sudah masuk pakai oksigen segala macam. Beliau menceritakan, Masya Allah ya Bu Indah ini justru yang beliau lakukan adalah ngaji. Merinding. Jadi bukan sibuk cari rumah sakit gitu, cari oksigen itu mungkin memang Pak Taufik waktu itu yang perlu banget ya. Iya. Tapi Bu Indah itu kayak saya ngaji aja. Gimana Bu? Ayat yang mendorong Bu Indah atau memutuskan untuk ini kayaknya jalan keluar saya ini gitu. Waktu itu hanya berpikir hanya Allah yang bisa menyembuhkan karena banyak sekali berita-berita yang meninggal. Iya, serem kan tiap Karena hari Delta itu berat grup sekali, kayak gitu. gitu. Jadi nggak berpikir apa-apa, pokoknya aku Fokus ngaji. Dan bahkan saya yakin Al-Quran bisa jadi obat. Masya Allah. Masya Allah. Berapa? 1782. Jadi seperti itu. Akhirnya saya baca aja. Ya baca aja, udah baca. Walaupun dengan suhu badan yang panas 3 hari nggak berturun-turun. Agak tersengal-sengal juga kan. Alhamdulillah dikasih kemudahan Allah, Masya tidak Allah. sengal. Tapi tidak ada rasa
Tidak ada Anosmia juga. ya. Jadi alhamdulillah, tapi dikasih kemudahan ternyata benar. Syifa itu memang jadi saya pakai air Wah, karena bukan banyak baca. Ada info air kalau dibacakan Al-Qur'an Iya, itu benar. jadi Berubah. molekulnya berubah. Nah, itu saya kasih air situ, saya jadi obat. Walaupun suami saya napasnya sudah pendek-pendek. wajalna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air itu sesuatu yang hidup, surat 21 Al-Anbiya 30. Oke. Masya Allah. Masya Allah. Penelitiannya Jepang loh, Bu. Penelitian itu dari Iya, Jepang. ya, Akhirnya berubah jadi kristal itu ya. jadi heksagonal. Siapa namanya? Mas Mas Adi? Bukan, Bu, Jepang, Bu, Jepang. Bukan Mas Karyo juga, Bu, Jepang. Ada Bu. itu Basuki kalau Basuki. Karyo itu. Aduh, sampai lupa mau nanya apa tadi. Jadi apa yang dilakukan Bu Indah itu kan sebuah wujud bahwa yakin banget gitu loh bahwa Al-Qur'an itu kalau kita dekat sama Al-Qur'an bisa jadi syifa, bisa jadi nolong gitu. Nah, kita kan sering dengar ya ibu-ibu yang kayak gitu ya. Kalau kita tuh harus yakin. Tapi kadang-kadang itu di alam bawah sadarnya kita tuh ada suka nggak yakin gitu loh, Kang. Nah, gimana caranya kita itu supaya bisa ya Allah, iya bener emang harus yakin tentang kebenaran Al-Qur'an gitu. Bunda mau jawab silakan. Kalau saya sih pakai kul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas min syarril Karena itu waswas. gangguan setan. Silhanas alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Jadi digoda dengan omongan teman, "Oh, gue juga udah gini, lu nggak bisa pasti." Apalagi setan masuk ke hati kita. Nah, di surat 41 Fussilat ayat 36, apabila kita diganggu setan, maka mohon perlindungan kepada Allah. Doanya di surat 23 Al-Mu'minun ayat 97 98. Ya Rabbi, a'udzubika min hamazati sayatin wa ujubika rabbi an yadurun. Itu yang diajarkan. Jadi kita juga perbanyak selalu mohon perlindungan kepada Allah. Karena kan alif lam mim zalika kitabul la raiba Tidak ada keraguan dalam Al-Qur'an. Fabi ay ala apa di surat 77 ayat 50 Fabi ay al hadis ba'dahu yuminun. Kepada perkataan mana lagi kamu akan beriman selain Al-Qur'an ini. Iya juga sih ya, Al-Quran tuh benar juga gitu loh. Itu yang kita harus yakini ya. Kayaknya nggak pernah overthinking ya, Mak ya. Nggak pernah Langsung dinasihati sendiri sama ayat yang Nggak pernah ya overthinking? Itu yang terjadi. Overthinking pasti akan ada, tapi dia sekarang memprotek langsung. Oh, Masya Allah. Karena Al-Quran itu kalau saya bilang ada konsepnya nanti ya di surat 3923 itu julubuhum, kulit otak. Kulit otak tuh masih kortek loh, Bu. Iya. Nanti dia akan masuk ke dalam sistem yang disebut sistem limbik. Limbik. Itu sudur tuh sistem limbik 2949. Tapi nanti bisa masuk ke dalam kolbu. Itu levelnya sudah 2 Al-Baqarah 97. Itu disebut dengan pineal gland. Dan nanti kalau kita bisa memasukkan Al-Quran dalam sudur, itu emosional quantified, kemampuan emosinya jago. Dan ketika dia masuk di dalam sistem julubuhum ya, surat 3923, maka kecerdasannya meningkat. Masya Allah. Memang akan harus meningkat. Kalau nggak meningkat, nggak mungkin. Mohon maaf, Al-Jabar orang mana ya? Orang Muslim juga kan? Nah, kenapa kita harus belajar integral diferensial sekarang? Bukan lagi hubungannya itu. Berarti menunjukkan kita sudah meninggalkan sesuatu ajaran yang bisa membuat kita menjadi cerdas. Ya. Masya Allah ya, mitra Muslim. Ini benar-benar sangat inspiratif gitu ya. Dan jadi pengingat buat kita semua ya mitra Muslim. Saya terutama ini yang masih harus banyak belajar lagi. Tadi itu ada yang mengusulkan loh, Kang. Kenapa Kang Adi nggak bikin aja pelatihan untuk orang-orang yang nanti bisa menyebarkan kebaikan-kebaikan ini? Ini. Jadi sekarang itu kita lagi istilah kami, saya datang full power loh, Bu. Saya datang kemari dengan teman-teman yang memang kita datangkan dari Lahat. Yang Lahat itu jaraknya cukup jauh ya, dari Palembang. Nah, Harisnya, Kiai Haji Muhammad Haris Ridho LC, dia dari Kairo, dan juga Beni, Beni itu juga dia tafsir Quran, magister S2-nya tafsir Quran. Jurusan Gontor juga, semuanya ratan Gunung Gontor 99 atau 98, dua-duanya tuh 98 atau 99. Kalau saya kan angkatannya muda, saya kan muda banget. Kayaknya kita sama deh angkatannya. Jadi dari konteks seperti tadi, mungkin nggak kita menciptakan kaderisasi dengan cepat? Akhirnya kita rundingan. Cuman kemarin saya belum sempat ngomong sama Ca Beni sama Ca Haris. Ya. Kita ngobrol. Ngobrolnya simpel. Dalam teori neuron linguistic program itu ada yang disebut dengan modeling. Ya. Jadi kalau ada seseorang berhasil, kita modelingin. Di model. Kamu dulu berhasilnya kenapa ya?
Kamu dulu apa? Nah itu yang kita diskusikan. Jadi kami lagi membuat sebuah sistem bagaimana mencetak kader dengan cepat. Harus cepat. Fotokopi. Karena Iya, betul. harus fotokopi, Bu. Karena kalau kelamaan, makanya saya bilang kalau memang ini terjadi sebuah energi, kenapa enggak? Saya bisa buktikan satu modul ya, kita bicara modul ya. Hari ini saya ngomong sama Ibu, 30 menit Ibu bisa ngomong dan hafal di luar kepala. Harus bukti. Nanti kita Gitu ya. Iya. Oke. Modul. Harus praktek ya. Mau banget. Harus praktek ya. Masya Allah. Duplikasi gitu ya. Duplikasi. Mau nggak mau, karena kita ini zaman udah sangat membutuhkan, Bu. Tapi dipraktekkan. Harus bergerak cepat ya. Karena Awalnya duplikasi modul dulu ya, duplikasi foto-foto. Nah nanti berikutnya energi berkembang, baru terjadi sumaina alaina bayana. Nanti Ibu menemukan pencerahan sendiri. Masya Allah. Nah sebelumnya semuanya juga sama. Zaman saya juga duplikasi semua. Jadi modul 1 sampai 5 sampai 9 ada yang 9 itu duplikasi hampir sama. Tapi nanti setelah dia 5 modul ini bisa, dia udah bisa ngomong sendiri. Ngalir sendiri. Ya, karena harus sampai pada tingkatan sumaina alaina bayana itu loh. Iya. Bunda. Jadi betul. Kalau enggak gerak dia. Iya. Dan ngumpulnya di dada. Inna alina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya atas nama kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Masya Allah. Di sini. Masya Allah. Fa'idha qara'tahu. Ingin berterima kasih kepada guru siapa? Ustadz? Guru saya ada banyak, tapi saya akan sebutkan satu-satu panjang ya. Panjang. Jadi guru yang memang dia memiliki latar belakang sanad keilmuan yang benar ya, seperti Kiai Haji Fauzani, Ahmad Fauzani dari Babu Salam, S2-nya di Critical Hadis di Gontor, dia yang ngajarin saya metodologi hadis. Kemudian juga kepada Kiai Haji Muhammad Haris Ridho, LC, dia mengajarkan kepada saya tafsir Quran, juga Cak Beni dan yang lainnya. Ada juga yang tidak memiliki background secara pendidikan, tetapi dia memahami ayat Al-Quran dan hadis, seperti Arif Mulyadi dan Pak Arif Mulyadi dan juga Pak Nur Hadi. Itu juga bagian-bagian orang yang mengajarkan. Walaupun belum tentu apa yang disampaikan oleh guru kita sependapat dengan kita. Seperti juga Imam Maliki dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid daripada Imam Maliki, tapi kan belum tentu sama. Betul. Begitupun Imam Hambal dengan Imam Syafi'i. Ya. Ya, yang satu di Mekah, satu di Madinah, belum tentu sama. Tetapi jadikanlah perbedaan itu sebagai rahmat saja ya. Dengan pendapat. Itu sih. Yang perbedaan itu bikin kita jadi cerdas. Jadi cerdas. Oke, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kok ibu jadi cerdas? Itu dia. Saya kaget. Energinya. Semoga Allah memuliakan para guru-guru kita di dunia dan di akhirat. Bu Ida, terakhir nih untuk Awatch, untuk semua anggota Awatch, apa yang ingin disampaikan? Saya menyampaikan untuk semua anggota Awatch, Untuk semua anggota Awatch. besok ikut pelatihan. Saat itu langsung praktek. Harus langsung praktek ya. Langsung praktek. Oke, Masya Allah. Pokoknya kita terus bersemangat. Butuh berapa lama sih untuk bisa begitu pahamnya? Kalau kepahaman tidak pernah ada berhenti, Bu. Nggak Karena ada kan di surat terus 3, belajar ya? Ya, surat 3 Al-Imran ayat 79 dalam hadis dikatakan sebaik-baiknya seorang muslim adalah yang mengajarkan Al-Quran dan tetap mempelajari. Begitupun di surat 3 Al-Imran 79 begitu. Seorang muslim sebaik-baik manusia adalah belajar menyampaikan Al-Quran dan tetap mempelajari. Berarti kan ini kan terus-menerus kan? Terus belajar. Karena pena itu ambil 7 laut ditulis tidak bisa Nggak menulis. habis-habis. Berarti sampai akhirul zaman tetap akan ada. Maka kalau ditanya, Anda sudah paham? Saya berjalan untuk menjadi lebih paham. Karena setiap hari akan menemukan hal yang baru. Asiknya Quran tuh itu, Bu. Dia tidak Walaupun pernah ayatnya stuck. sama, berbeda setiap hari. Jadi bikin kita kecanduan untuk terus belajar. Maka terus kemarin belajar. saya ketemu Penasaran. dengan orang yang dia bilang, saya udah belajar Quran tapi gini-gini aja. Saya langsung diem. Terus saya sedih karena dia juga orang yang belajar Quran barengan saya. Tapi kok dia ngomong kayak gitu di depan saya gitu. Yang dia tahu saya ini. Cuma saya ngeliat dia, kemudian saya senyum, kemudian saya bilang sama dia, boleh saya ngomong tapi kamu jangan tersinggung. Ketika kamu berkata bahwa belajar Quran itu saya sudah belajar sampai gini-gini aja, berarti Allah telah mengambil nikmat dari kamu, Allah telah berhenti mengajarkan kamu. Dia langsung diem. Dia langsung diem dan kemudian ya mungkin dia nggak nyaman dengan saya ngomong. Tapi sebenarnya itu. Karena kita dia belajar Quran dan dia bilang bahwa Quran tidak bisa lagi memberikan apa-apa, berarti Allah sudah berhenti mengajarkan dia. Kehilangan Ini hidayah nikmat yang Allah. besar. Hidayah Allah yang sangat Allah cabut gitu kenikmatan itu. Nauzubillah. Padahal kita baca Quran selalu bertambah terus kan. Iya. Nah,
Ibu kan kalau lihat ayat, nyambung ke ayat ini, nyambung ke ayat ini. Iya, betul. Ibu pernah dengar istilah dulu eksponensial ya, pangkat iya. pangkat. Nah, satu ayat dia memiliki pangkat 3, atau kalau di sini 2 ayat, katakan 2 ayat lah ya. 2 ayat punya eksponensial 3 misalnya. Itu berapa perkembangannya ke berapa ayat? Cabarannya. Jadi dia tidak akan pernah berhenti. Jadi kalau dia bilang berhenti, berarti Allah sudah berhenti mengajarkan dia. Cuman saya ngomong kayak gitu tuh sedih banget Bu. Karena dia orang yang saya kenal dekat. Tiba-tiba dia ngomong begitu. Dan itu dia ngomong di depan saya di satu kafe dan saya langsung diem. Saya udah gak bisa lagi bahasa Inggrisnya speechless habis. Sedihnya apa? Dia teman saya. Bergaul bersama-sama, belajar Quran bersama-sama. Tapi keluar statement bahwa saya belajar Quran dan saya tidak dapat apa-apa. Berarti kan Allah sudah berhenti mengajarkan dia. Bu. Itu saya langsung, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memutuskan diri sendiri. Dia yang ngomong. Dan itu buat saya langsung, ya saya nggak perlu Sedih ngomong banget temannya. ya. Kalau saya sebut ibu pasti kenal. Buat saya itu kayak, aduh padahal saya harapkan dengan kemudaan dia, dengan popularitas dia, dengan segala macam tuh kayaknya oke banget gitu. Tapi kan kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Iya. Masya Allah. Hanya Kita Allah, bermohon hak terus itu. kepada Allah Hak ya. prerogatif Allah. Ibu-ibu semuanya mitra muslim. Masya Allah. 28 28 Al-Qasas ayat 56. 28 ayat 56 kita bermohon terus maksudnya Iya. untuk selalu Kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai karena Allah yang bisa memberi petunjuk kepada orang yang Allah Hanya kehendaki Allah yang bisa karena Allah tahu siapa yang mau. Itu asbabun nuzulnya kasus pamannya Rasulullah. ya. 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 Masya Allah. Jadi Gimana, Bu? kita bermohon terus kepada Allah agar kita selalu diberi nikmat iman, nikmat Islam itu, yang tentu saja wujudnya adalah dengan terus mempelajari Al-Quran dan mentadaburi dan juga mengamalkan. Amin. Terakhir banget nih Siap. Kang Adi, sebutkan 3 kata tentang Kang Adi sebelum titik balik ini. Semua hal halal. Oh. Tapi jelek ya. Semua hal halal. Subhanallah. Semua hal halal. Dan Kang Adi sekarang. Semua kembali ke Quran. Oke, kalau dulu semua hal halal itu serem banget ya mitra muslim ya, masya Allah, subhanallah, nauzubillah, mudah-mudahan kita Gak usah diceritain apanya kan, semua halal. Iya, kita pokoknya terus bermohon berlindung kepada Allah dan sekarang Kang Adi menyebutkan tadi semua kembali ke Al-Quran, itu ajakan juga untuk mitra muslim Yes, semuanya. Terima kasih banyak Kang Adi Pura, Bu Indah hari ini sudah berbagi inspirasi di podcast Inspirasi Suara Muslim. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, saksikan terus Suara Muslim TV. TV bersama Mbak yang cantik Masya Allah, Masya Allah. dengan narasumber yang cantik Iya, dengan narasumber yang ganteng. pada zamannya. Pada kita semua kan remaja pada zamannya. Ya, artinya memang kalau apalagi Kang Adi kan public figure ya. Kalau ayo ini subscribe Suara Muslim, nanti pahalanya terus Insya mengalir Allah, insya ya. Allah. Karena podcast kita itu selalu berbagi kebaikan Amin, insya Allah. amin. Baik, terima Baik kasih teman-teman banyak. semua, kalau Anda merasakan manfaat daripada tayangan ini, jangan lupa Subscribe, like, dukung comment, and share. acara ini. Subscribe and share. Terima kasih banyak hatur nuhun pisan hari ini sudah hadir di sini. Bu Indah juga terima kasih matur nuhun. Insya Allah apa yang disampaikan Bu Indah dan Kang Adi mudah-mudahan Allah ridho dan menjadi pahala yang terus mengalir. Terima kasih juga buat Suara Muslim yang sudah berkenan menyebarkan ini sehingga insya Allah siar yang dilakukan oleh Suara Muslim menjadi bagian daripada amal ibadah. Amin ya Allah. Amin. Pahala di mana, Bu? Pahala dunia dan akhirat. Amin. Iya. Bukan hanya di akhirat loh, Jawa. Dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Allah. Pahala di dunia dan di akhirat itu tadi. Tapi itu dulu dong. Sedap. Sudah pakai 114 dulu. Masya Allah. Ngeri. Ngeri. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak semuanya mitra muslim. Mudah-mudahan apa yang tadi kita udah obrolkan ya, yang disampaikan oleh Kang Adi dan juga Bu Indah menjadi inspirasi terbaik bagi kita di dunia ini untuk mencari bekal terbaik di akhirat nanti. Terima kasih. Saya Feti Aisyah pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu
atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.